Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabat bersama Kang Odoy Channel yang menguak mitos, fakta, dan sejarah. Kang Odoy Channel menguak mitos, fakta, dan sejarah. Sahabat, pada perjumpaan kali ini Kang Odoy sedang berada di Kecamatan Gebang. Ada sebuah desa bernama Desa Dompiong. Nah, kita sedang berada di Desa Dompiong Wetan. Dalam penelusuran awal mula sejarah Desa Dompiong, ini berawal dari kisah Pangeran Sutajaya pada waktu dahulu mengadakan sayembara untuk pembuatan sebuah bedug, alat pemanggil untuk sholat, yaitu yang terbuat dari kayu bernama kayu Widasari yang terdapat di daerah selatan, yaitu daerah Wanasari yang sekarang daerah Wanasari itu. Dalam sayembara tersebut, Pangeran Sutajaya akan menghadiahkan sebidang tanah sebelah selatan Pagebangan, dan juga barang siapa yang bisa membuat bedug akan dinikahkan dengan putrinya, yaitu Putri Ayu Kanjeng Sunan Pangeran Sutajaya. Nah, setelah pengumuman sayembara tersebut menyebar kemana-mana dan sayembara pun dilaksanakan, namun sangat disayangkan beberapa orang dari pengikut peserta dari sayembara tersebut tidak ada satupun yang mampu merobohkan pohon atau kayu Widasari yang terdapat di daerah Wanasari itu, sahabat. Suatu saat dikisahkan datanglah seorang pemuda yang gagah perkasa, tandang pertentang, mengenakan ikat kepala dengan langkah yang meyakinkan. Datang ke dalam keraton, semua isi keraton terkesima melihat wibawa dari langkah pemuda tersebut. Kemudian setelah memperkenalkan diri, pemuda tersebut bernama Raden Gentong yang berasal dari daerah selatan, yaitu dari Luragung. Pada waktu itu usianya Raden Gentong baru berusia sekitar 12 tahun. Mendengar kesagupan Raden Gentong dalam mengikuti sayembara tersebut, kemudian Pangeran Sutajaya pun memberikan izin untuk mengikuti sayembara, yaitu merobohkan pohon yang bernama pohon Widasari. Dengan segala kekuatan dimulailah akhirnya Raden Gentong berusaha menumbangkan pohon Widasari tersebut, dan tiba-tiba pohon Widasari ini tumbang oleh kekuatan dari Raden Gentong. Semua terbelalak melihat kehebatan dari Raden Gentong yang bisa merumbuhkan atau menumbangkan pohon Widasari itu. Sahabat, setelah pohon Widasari itu runtuh, tiba-tiba tatal-tatal kayu atau serpihan-serpihan kayu yang tadinya berwarna putih tiba-tiba berubah menjadi seperti warna-warni seperti pelangi dan mengeluarkan cahaya. Nah, hal itu tentunya menimbulkan keanehan bagi semua orang yang menyaksikan. Sejak kejadian itulah maka daerah yang termasuk daerah Gembongan itu yang merupakan lokasi pekuburan, karena tatal kayu atau serpihan-serpihan kayu yang berwarna-warni itu, maka dengan singkat cerita daerah itu kemudian diberi nama Blok Warnasari. Nah, pada mulanya sang pangeran dan pejabat keraton satu pun tak mengira dan kurang yakin akan keberhasilan pemuda dalam sayembara tersebut. Setelah itu kemudian kayu pun dipotong menjadi dua bagian. Akan tetapi Raden Gentong merasa kebingungan saat memotong kulit kerbau ini untuk dijadikan kulit dan dipasang pada
sisi Bedug ini, di saat Raden Gentong kebingungan, tiba-tiba datang seorang penduduk berpendapat tentang bahan memasangkan kulit bedug itu harus menggunakan jarum perunggu katanya. Akhirnya dengan rasa yang menggebu-gebu, kemudian Raden Gentong ini mencari jarum perunggu. Didapatnya jarum tersebut dan terciptalah 3 buah bedug yang dimana disimpan untuk panggilan adzan umat Islam, hingga terdapat sebuah istilah jarum. Nah, jarum ini yang berarti dom dalam bahasa Jawa. Ketika bedug tersebut sudah dapat digunakan dan membawa keramaian masyarakat dalam menunaikan ibadah. Nah, keramaian ini pada saat itu istilahnya disebut pyong gitu. Jadi dengan 2 istilah tadi terciptalah rangkaian kata dom dan pyong. Dom yang berarti jarum, pyong yang berarti keramaian yang luar biasa. Oke sahabat, jangan di skip ya, biar kita tahu rangkaian kisah dari asal mula berdirinya desa Dompyong. Ya sahabat, setelah tercipta sebuah bedug dan kemudian dijadikan daerah tersebut dengan nama Dompyong, kemudian sebagai hadiah atau imbalan dari Pangeran Sutajaya, Raden Gentong pun mendiami daerah tersebut yang sekarang dikenal dengan nama daerah Dompyong sahabat. Maka seiring perjalanannya waktu, berjalannya zaman, dan makin lama daerah Dompyong pun semakin banyak penduduk yang diam di situ, dan kemudian Raden Gentong pun diangkat sebagai kepala daerah tersebut atau kuwu. Raden Gentong mendapat julukan Buyut Jembar yang menjadi kepala desa pertama di Dompyong. Jadi kepala desa pertama di Dompyong itu adalah Raden Gentong atau berjuluk Ki Buyut Jembar. Nah, pada masa kepemimpinan berikutnya, kemudian pada masa Kuwu Asmari, pada tahun 1982 desa Dompyong dimekarkan menjadi 2 desa berdasarkan SK Bupati Cirebon tanggal 5 Juli tahun 1982. Desa Dompyong Wetan sebagai desa induk dan desa Dompyong Kulon sebagai desa mekarannya, yaitu sekarang ada desa Dompyong Wetan dan desa Dompyong Kulon sahabat. Nah, itulah sahabat sekilas tentang asal mula desa Dompyong. Untuk itu kepada para sepuh, para tokoh ahli sejarah, mohon maaf apabila dalam penyampaian narasi tentang asal mula desa Dompyong ini tentunya banyak terdapat kekurangan. Silakan like, komen, dan subscribe-nya. Jangan lupa juga pijit lonceng notifikasinya sebagai dukungan agar channel Kang Odoy tetap berkembang. Tentunya Kang Odoy Channel menguak mitos, fakta, dan sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.